Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Utari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Boyolali. Saya dari SD Negeri 1 Mlirjo, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Pada video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Sebelumnya, apa inquiry apresiatif atau IE? Inquiry apresiatif IE merupakan salah satu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IE menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IE dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan analisis dengan model atap, di mana A itu awal, T tantangan, A aksi, kemudian P-nya pembelajaran. Nah, awal di sini merupakan gambaran awal aset yang sudah ada di sekolah. Kemudian tantangannya itu kesulitan atau kendala ataupun hambatan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Aksi itu penjelasan strategi yang sudah disiapkan. Kemudian di sini ada pelajaran, itu merupakan refleksi atau inspirasi dan pengalaman yang didapatkan. Nah, di sini awal peserta didik belum semuanya terbiasa ke perpustakaan untuk membaca. Kalaupun ada, hanya 1-2 anak sekedar melihat-lihat buku dan main di perpustakaan, serta belum adanya tindak lanjut dari kegiatan membaca. Nah, di sini guru bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran literasi kepada peserta didik serta menentukan target terhadap kegiatan literasi tersebut. Sedangkan tantangannya adalah sebagian besar peserta didik belum dapat memahami isi dari suatu bacaan. Jika menemui soal dengan teks bacaan panjang, peserta didik malas untuk membaca teks bacaan yang panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kesadaran literasi murid. Kemudian, aksi yang akan saya lakukan adalah saya menyusun kegiatan pembiasaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kesadaran literasi, mencari referensi dari internet maupun dari rekan guru mengenai pojok baca kelas, mencari buku-buku yang diminati anak, membuat pojok baca di kelas yang mampu meningkatkan kesadaran literasi peserta didik, kemudian menghias pojok baca kelas bersama dengan anak agar pojok baca terasa nyaman dan dapat menarik minat baca mereka. Sedangkan pembelajaran dari kegiatan yang saya lakukan adalah dengan adanya pojok baca kelas diharapkan mampu meningkatkan kesadaran literasi pada anak. Dengan adanya pembiasaan kegiatan literasi diharapkan mampu menumbuhkan budaya positif bagi anak. Selanjutnya, dengan adanya pojok baca dan kegiatan literasi diharapkan mampu mewujudkan murid berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya menggunakan Bagja, di mana B itu buat pertanyaan dan A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan dan A maksud saya itu atur eksekusi. Nah, di sini pada buat pertanyaan itu membuat pertanyaan utama untuk menginisiasi perubahan atau prakarsa. Kemudian ambil pelajaran itu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi, peluang lewat sebuah pertanyaan penyelidikan. Kemudian yang gali mimpi itu menyusun deskripsi kolektif bila prakarsa perubahan itu sudah tercapai. Selanjutnya, jabarkan rencana itu mengidentifikasi tindakan nyata yang perlu untuk dijalankan. Yang terakhir adalah atur eksekusi, itu membantu transformasi rencana nyata. Nah, di sini saya mempunyai visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, tanggap iptek, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi ini sudah saya tuliskan
pada kegiatan mulai dari diri. Nah, di sini saya juga dari visi tersebut saya membuat prakasa perubahan diri, yaitu mewujudkan pojok baca kelas yang mampu meningkatkan kemampuan literasi anak sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini tahapan bagiannya berdasarkan prakasa perubahan diri tersebut saya membuat beberapa pertanyaan dari B tadi. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah mengapa perlu membuat pojok baca untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Yang kedua, bagaimana mewujudkan pojok baca yang dapat meningkatkan kemampuan literasi anak sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Dari pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta anak-anak di kelas untuk mewujudkan program pojok baca di kelas. Kemudian saya juga mencari informasi dari berbagai sumber untuk mewujudkan pojok baca yang dapat meningkatkan kemampuan literasi anak. Kemudian pada tahap A, ambil pelajaran atau discover, saya juga membuat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja jenis buku bacaan yang disukai anak selama ini. Yang kedua, bagaimana pengadaan buku untuk pojok baca selama ini. Kemudian tindakannya melakukan tanya jawab dengan anak mengenai buku bacaan yang disukai, melibatkan anak dalam menginventaris buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya mencari tahu dan berdiskusi dengan guru yang pernah berhasil meningkatkan kemampuan literasi dengan pojok baca. Kemudian pada gali mimpi atau dream itu saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana perasaan anak dengan adanya pojok baca di kelas. Yang kedua, bagaimana kemampuan literasi anak setelah adanya pojok baca. Yang ketiga, hal apa saja yang harus tetap dilakukan agar pojok baca nyaman, terawat, serta diminati anak. Nah, pada gali mimpi ini tindakan yang saya lakukan adalah menanyakan perasaan setiap anak mengenai harapan dan pendapat mereka terhadap pojok baca yang ada. Kemudian melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan literasi anak. Selanjutnya membuat desain pojok baca semenarik mungkin sehingga nyaman digunakan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara konsisten supaya selalu bisa melakukan pembenahan pojok baca jika diperlukan. Selanjutnya, pada tahap jabarkan rencana atau desain, itu saya membuat 3 pertanyaan juga. Yang pertama, apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan pojok baca yang diimpikan? Bagaimana pengaturan pojok baca agar tetap nyaman digunakan secara berkelanjutan? Dan yang terakhir adalah bagaimana penggunaan pojok baca agar meningkatkan kemampuan literasi anak. Nah, pada tindakannya saya membuat capaian realistis setiap minggu, kemudian membuat jurnal membaca agar diisi setiap anak selesai membaca. Dan yang ketiga, membuat tata tertib penggunaan pojok baca kelas serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, tahap terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, di sini pada atur eksekusi saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam mewujudkan pojok baca kelas. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang harus mengisi. Selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab memantau agar pojok baca tetap nyaman dan mampu meningkatkan kemampuan literasi anak. Sedangkan tindakannya melibatkan seluruh warga kelas serta rekan sejawat dalam pembuatan pojok baca, kemudian membentuk tim kerja serta job desk-nya. Selanjutnya menentukan batas waktu untuk menyelesaikan pojok baca, dan yang terakhir adalah kepala sekolah, guru, dan warga kelas berkolaborasi untuk mengarahkan
mengawasi dan mengevaluasi program-program pojok baca yang telah dibuat. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.